Maaf Bu, Dek, kami cuma bisa nganter sampai di sini saja. Lah, terus kita berdua ke Jakarta apa gimana? Silakan stopin bis saja, banyak kok. Topes. Ya. Aduh, apa boleh buat ya kok gitu? Udah. Kasihan juga ya Pi, si Rika ya Pi. Dia sampai dijambak-jambak gitu, masih kokoh. Cuma buat ngedapetin si Olga doang tuh. Papi lebih sedih, Mi. Lihat air mata Papi kelewat kemana-mana. Sedih. Udah deh Pi, kita kudu gerak cepet nih supaya jangan keduluan si Kokom. Nek, bangun, Nek. Buset, cepet amat bangun deh. Perjalanannya jauh ya, banyak tikungannya. Udah sampai gunung nih. Kok Nenek bisa tahu, Nek? Ye, gue kan pura-pura pingsan. Astaga. Kokom, gagal lagi deh Kom bulan madu kita, Kom. Pasti abis ini Nenek bikin perkara, Kom. Mi, Ya, apa ya? Ada apa ya? kenapa? Pokoknya kita harus cepet-cepet ngelamar Bang Olga buat Rika sebelum disodok sama si Kokom. Tuh, Mi, sama kan pikiran Papi sama anak. Enggak takut. Bi, tarik! Berangkat. Bilbonya lama banget sih. Disuruh panggil dokter hewan, dokter hewan. Disuruh manggil dokter manusia, dokter hewan yang datang. Bang Olga, kayaknya bulan madu kita dibatalin aja ya. Kenapa, Kom? Kok dibatalin? Ya bisa, bener deh kayaknya kata Bang Olga. Kalau misalnya bulan madu kita sama nenek, pasti bakalan kacau. Nih barusan ya, nenek tuh habis beberes. Masa ranjangnya dijadiin satu? Jadi kita tidurnya bertiga. Abang, Aye, sama nenek. Orang gila. Bagaimana sih, Nenek? Tega banget sama cucunya, masa tidur bertiga? Kita apa lagi mau bulan madu? Udah, sekarang begini. Batalin aja bulan madunya. Ya, bulan madu lu bakalan sukses. Kamar udah gue tata rapi. Udah, Nek. Keep silent. You know. Ada teging baju, Mi. Kita tidak jadi bulan madu. Memang lu mau disayang-sayangi, lu kagak mau. Gimana sih? Resepsionis. Saya sekarang juga minta yang namanya mobil dari Cottage. Saya batal bulan madu. Dan juga panggilin bellboy yang kurang ajar itu. Nenek saya lagi pingsan, bukan dipanggil dokter bener, malah dipanggilin dokter hewan. Lu pesan mobil buat apaan? Kokom, Nenek pulang duluan ke Jakarta. Ntar Olga nyusul. Terus ntar abang naik apa ke Jakarta? Naik getek, pakai nanya. Kan gue udah mesen mobil dari Cottage. Maaf Bu, Dek, kami cuma bisa nganter sampai di sini saja. Lah, terus kita berdua ke Jakarta apa gimana? Silakan stopin bis saja, banyak kok. Topes. Ya. Aduh, apa boleh buat ya kok gitu? Udah. Gimana nih? Aduh. Nenek. Abang. Hai. Apa bang? Selamat siang, Pak. Ada keperluan apa Bapak memanggil kami? Untung darah tinggi gue udah reda. Coba kalau darah tinggi gue masih naik, gue cakar-cakar muka lo. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Apa kasur kami kurang empuk buat bulan madu? Gak usah mikirin kasur. Gue gak perlu ada kasur. Bini gue mah tidur di mana aja, geletak di ubin juga oke. Yang penting kita berdua saling cinta. Gue tanya ya sama lo ya. Lo emang kurang ajar ya. Kan gue suruh cari dokter. Kenapa lo panggil dokter hewan? Emang nenek gue apaan? Habis saya lihat nenek Bapak kayak kucing pingsan. Jadi saya panggil dokter hewan.
benar juga apa yang lo omongin. Nenek gue emang begitu. Kalau pingsan udah kayak kucing. Lo nggak salah. Lo benar. Oh, gimana nih, Nek? Busnya kagak pada mau berhenti. Ya bagaimana? Habis masa kita ke Jakarta mau jalan kaki, ya Allah. Nenek, tuh ada mobil tuh. Kita samperin aja, siapa tahu kita bisa nebeng sama dia ya. Masih pusing? Iya Pak, nih kepalanya masih sakit. Ya udah, istirahat dulu deh, ya. Iya Pak. Aduh sih. Ntar kalau masih pusing juga, kita tetap jalan, ya. Pak, mau kemana Pak? Ke Jakarta, Bu. Jakarta. Boleh saya numpangnya? Saya juga ke Jakarta. Udah penuh nih, ini juga pada mabok. Tapi Ibu kalau mau numpang, boleh di belakang. Nggak apa-apa deh Bang, yang penting kita berdua sampai Jakarta ya. Boleh, boleh, ayo. Sini, Bu. Ya, saya bantuin, Bu. Bisa naik sendiri, Neng? Bisa, tenang aja. Assalamualaikum. Sip, lu masih kontrol aja lu. Gua mau nanya, si Nani kemana? Cing Nani lagi tur ke Jerman. Waduh. Sip, yang bener, jauh amat. Ah, bohong lu. Kagak mungkin. Gue kan tahu Cing Nani paling jauh perginya no. Sono no, perapatan. Kalau si Olga kemana? Olga kemungkinan ke Amerika. Waduh, pada jauh-jauh amat sih, Sip. Udah kagak usah didengerin, kita tunggu aja deh. Ntar lagi gue balik. Ngapain lu senapan lu tuh? Ngomong-ngomong sama lu ah. Sarmila, dari tadinya kita honeymoon di pantai, seneng-seneng, nyanyi-nyanyi di sana, sampai akhirnya kita terdampar di kandang ayam. Sarmila sedih nggak? Bukan sedih aja, Pak. Tapi marah. Kenapa, Nek? Mami. Si Mami. Lain, Bang. Bener, si Nani dari Jerman nenteng kambing. Tahu. Kali kambing made in Jerman lebih murah kali, Pi. Jalan dulu ya, Bu. Pelan-pelan. Aduh, sip. Si Nani, jauh amat sih beli kambing ke Jerman. Tahu. Orang di sini juga ada. Kan banyak yang pada ternak kambing kampung ini. Pusing. Yaudah deh, duduk. Iya deh, biar Kokom ambilin minyak angin ya. Nenek duduk sini ya. Kasih itu, kasih asam tahun. Tahan. Gitu ya. Kagak enak ya? Iya bener kan. Iya bener. Udah kan mendingan kan. Begini Cing Nani nih kedatangan saya ke sini. Kayaknya minta maaf kalau mengganggu nih ya. Kalau dilihat si Rika nih, pikirannya kan sama si Olga terus. Kalau nggak buru-buru kita takut kejadian apa-apa nih sama anak kita. Bener nggak, Mam? Iya bener tuh, Cing. Maksud kita kesini nih, mau ngelamar Olga buat jadi lakinya si Rika, ya? Iya. Siapa yang mau ngelamar gue? Gue sih boleh-boleh aja. Pejabat apa bukan? Si Nani bukan Cing Nani yang mau dilamar. Olga sama Rika. Sabar, Pi, sabar. Biarin dia waras dulu, baru kita ngomong. Pasti baru bisa dah. Sekarang, cuma. Bukan budeknya enak mau dilamar. Ih. Nani, udah mendingan belum? Hah? Nah, ini baru gue percaya nih omongan lu, Sip. Kalau si Olga tuh dari Amerika, lu lihat pakaiannya tuh kayak orang Rusia. Iya nih, Ga. Nenek lo nih. Sedeng dia.
katanya ke Jerman, tapi pulangnya nebeng mobil kambing dia. Apaan sih? Gue gak ngerti omongan lo semua. Ya udah capek ya. Sini dulu. Gue mau ngomong sama lo. Begini Olga, ini gue mau ngomong sama lo. Si Rika kan sebenarnya cinta abis sama lo. Makanya dia sampai main jambak-jambakan sama si Kokom. Tapi itu cuma sebatas jambak-jambakan doang, Olga. Bang Tajir bagaimana? Jambak-jambakan nggak kayak begitu, Bang Tajir. Kalau jambak-jambakan paling 2 rambut doang tuh yang copot. Ini nggak jambak-jambakan, bohong. Si Rika bisa-bisanya ngomong begitu. Kelakuan Rika tuh kayak matiri, tau kagak? Tangannya si Kokom sampai patah, mukanya dicakar-cakar, bonyok semuanya. Kan gua nggak tega ngeliat Kokom kayak begitu. Kokom! Nek, obat pusingnya kagak ada. Bang Olga. Lah, kalau udah sembuh, katanya tangan sampai patah, sampai bonyok-bonyok. Kan gak secepat itu sembuhnya. Lu ngaku lu pasti bohong lu. Ngaku kagak lu? Kokom, lo jelasin tuh sama Bang Tajir sama Pos Sopi. Kelakuan Rika tuh kayak Pak Tiri tuh. Galak banget sama lo. Lu ngomong yang bener, gue jambak muka lu. Oh, yang itu. Ya itu sih akal-akalan Kokom aja biar dapetin Bang Olga gitu. Astaga, Kokom. Lu keterlaluan lo, Kom. Lu tega banget, Kom, bohongin Bang Olga. Astaga, Kokom. Gini aja deh, Kom. Karena kan gue orang gak tegaan. Gue gak bakal nyerahin lo. Hah? Lu udah kawin? Iya, gue udah kawin sama si Kokom. Cuma bikin anaknya kagak sempet-sempet. Kokom, biar bagaimanapun, gue tetap harus kawin sama si Rika. Tenang sebentar. Gue kepingin perkawinan gue sama si Rika nggak usah dirame-ramein. Cukup Bang Tajir jadi penghulu gue, Pok Sopi jadi saksi. Siap gak? Nenek, dengar baik-baik. Ntar pan kalau Olga udah jadi nikah sama si Rika, Nenek jangan ngintilin Olga kalau mau bulan madu. Olga kan pengen punya anak, Nek. Nenek nggak kepingin punya cicit, Nek. Jadi kapan gue dilamarnya?